Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Salsabila Rahma. Saya dengan Ian Sutisna dari kelompok 13. Alhamdulillah, untuk kesempatan pertemuan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Mulai dari pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam Kisyaf Istihilahat Al-Funun, pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan bidang kemasyarakatan atau muamalah. Tujuan hukum Islam memberi manfaat bagi umat muslim di seluruh dunia. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Berikutnya, untuk hak asasi dalam perspektif Islam. Hak asasi manusia atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan HAM merupakan hak yang melindungi setiap diri manusia. Hak asasi manusia ini melekat pada diri sendiri sejak manusia tersebut dilahirkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak yang menyangkut kepribadian individu yang dapat mengembangkan potensi diri serta peranannya bagi kesejahteraan hidup. Dalam agama Islam terdapat 4 macam hak yang harus diketahui untuk umat muslim. Di antaranya adalah hak kepada Allah, hak kepada orang lain, hak kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan, dan hak kepada diri sendiri. Berikutnya, untuk demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi, istilah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah pengertian yang pemerintahan didasarkan atas kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah prinsip persamaan. Sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berarti, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, prinsip lain yang berkaitan dengan demokrasi menurut ajaran agama Islam diantaranya adalah 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip adanya hak, 3. Prinsip adanya kebebasan. Prinsip kebebasan dalam berdemokrasi adalah prinsip yang utama karena pada hakikatnya demokrasi merupakan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, dan pandangan yang ditujukan kepada pemerintah sebagai perwakilan yang telah diberi tanggung jawab dalam mengurusi masalah yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Baik, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.